Dalam buku Perebutan Hegemoni Belambangan, Dr. Sri Margana menulis penyerahan kawasan Jawa Ostok, yaitu Malang, Probolinggo, Pasuruan, dan Belambangan kepada Kompeni berdasarkan klaim teritorial kuno Mataram yang sebenarnya jauh dari realitas politik aktual. Banyualit banjir darah pada 31 Maret 1768. Penyerahan Java Ostok dari Pakubuwono II ke VOC. Sultan Pakubuwono II baru berumur 15 tahun ketika diangkat menjadi Sultan Mataram, yaitu di tahun 1726 hingga 1749, menggantikan Amangkurat IV di tahun 1719 hingga 1726. Sultan Pakubuwono II adalah putra Amangkurat III. Karena masih terlalu muda dan kurang mampu dalam pemerintahan, Mataram terus dilanda perebutan kekuasaan. Bahkan pada tahun 1742, pemberontak berhasil merebut ibu kota Mataram, Kartasura. Kartasura dalam keadaan hancur luluh lantak. Dan kemudian Pakubuwono II mengungsi. Untuk merebut kembali tahtanya, Pakubuwono II meminta bantuan VOC, dan VOC menyodorkan sebuah perjanjian, yaitu menggadaikan kedaulatan Mataram kepada VOC. Pada tahun 1743, VOC dapat menumpas pemberontak dan kembali mendudukan Pakubuwono II sebagai Sultan Mataram. Untuk melunasi hutang-hutang biaya perang itulah, Pakubuwono II antara lain menyerahkan Java Ostok, Pasuruan, Malang, Probolinggo, Belambangan. Karena pada saat itu Pasuruan, Malang, Probolinggo masih dikuasai oleh keturunan Untung Surapati yang tidak pernah tunduk kepada kekuasaan Mataram. Demikian juga Belambangan tidak pernah ditundukkan oleh Mataram, dan bahkan pada tahun 1736 sampai dengan 1762 mengalami masa Kertayoga dalam keadaan aman, makmur, dan tentram. Kertoraharjo. Pada tahun 1625, Mas Rangsang atau cucu Panembahan Senopati mengirim ekspedisi militer ke Jawa Timur melibatkan 30.000 prajurit. Sultan mampu menguasai sebagian besar Jawa Timur dan Madura, tetapi tidak menaklukkan Keraton Giri. Penyerbuan ke Belambangan juga kurang berhasil, meskipun Sultan Agung membawa 5.000 penduduk Belambangan Barat ke Mataram. Orang Belambangan yang dikenal sakti atau didoyo dijadikan percobaan senjata. Apabila senjata itu dapat melukai wong Belambangan, maka senjata itu lulus sebagai senjata sakti. Wong Belambangan juga menjadi umpan dalam penyerangan ke Batavia pada tahun 1628 hingga 1629. Bahwa Belambangan belum dikuasai Sultan Agung, sesuai dengan pernyataan Sultan Agung yang dikutip dari Stanford Raffles, bahwa masih ada dua kerajaan yang paling berbahaya belum terkalahkan, yaitu Sumedang dan Belambangan. Peta kekuasaan Sultan Agung dan Kompeni. Setelah menaklukkan sebagian Jawa Timur dan Madura, Raden Mas Rangsang menggunakan gelar Sultan Agung Hanyakarakusuma Senopati Ingalaga Abdurrahman Sayyidin Panatagama. Setelah menguasai sebagian Jawa Timur dan Madura, Sultan Agung berkoalisi dengan Kesultanan Cirebon dan Banten menyerbu VOC di Batavia. Sayang, penyerbuan pertama mengalami kegagalan. Tetapi Mataram tetap kokoh berdiri dan Sultan Agung meneruskan perlawanannya pada VOC. Pada tahun 1636 sampai dengan 1640, Sultan Agung sekali lagi menyerang Jawa Timur dan Belambangan.
Penyerahan ini, menurut Dr. Sri Margana, lebih menyerupai perampokan daripada pendudukan. Tahun 1646, Sultan Agung wafat dan penuh kewibawaan dan digantikan putranya dan bergelar Amangkurat I di tahun 1646 sampai dengan 1677. Berbeda dengan Sultan Agung, putra yang menggantikannya dikenal sebagai Raja Tiran. Sehingga banyak penguasa bawahnya yang bangkit melawan Raja Tiran ini. Salah satu pemberontakan yang terkenal dipimpin Trunojoyo. Walaupun Amangkurat I meminta bantuan VOC, namun Trunojoyo dapat menguasai Keraton Mataram dan memaksa Amangkurat I mengungsi dan mati di Tegal Arum pada tahun 1677. Sejak Amangkurat I, Mataram selalu dirundung perebutan kekuasaan yang tidak pernah berhenti. Sebagai pengganti, diangkat putranya sebagai Amangkurat II. Karena dalam pengasingan, maka kekuasaan dipegang oleh Pangeran Puker. Pangeran Puker mulai memerintah dengan gelar Susunan Ingalaga. Tetapi Amangkurat II di tahun 1680 hingga 1703 dengan bantuan VOC menurunkan Pangeran Puker. Bantuan VOC ini, menurut Wesrendra, dalam satu diskusi yang digagas Republika, harus dibayar mahal, yaitu menyerahkan kewenangan maritim pantai utara Jawa ke VOC. Maka sejak itulah, kekuatan maritim Jawa hancur. Di lain sisi, ketidakpuasan di internal juga tidak bisa diatasi, dan pemberontakan tetap berlangsung. Ketika Amangkurat II wafat, dan kekuasaan diserahkan pada putranya, yaitu Amangkurat III, di tahun 1703. Sekali lagi, Pangeran Puker atau Mas Derajat melakukan pemberontakan. Kali ini VOC mendukung Pangeran Puker, sehingga dapat merebut tahta dari Amangkurat III. Amangkurat III melarikan diri ke Jawa Timur, berlindung pada Adipati Untung Suropati. Pada tahun 1704, dengan bantuan VOC, Pangeran Puker diangkat menjadi Pakubono I dan memburu Amangkurat III di Jawa Timur. Tahun 1708, Sultan Amangkurat III ditangkap dan dibuang ke Sri Lanka. Pada tahun 1719, Pakubono I meninggal dan digantikan putranya dengan gelar Amangkurat IV. Dan putra Amangkurat III melakukan pemberontakan dan dapat merebut tahta, kemudian naik tahta dengan gelar Pakubono II di tahun 1723. Pada masa Pakubono II, pemberontakan muncul kembali, malah pemberontak dapat memakzulkan Pakubono II. Pakubono II kemudian meminta bantuan VOC, dan VOC menekan dan perjanjian yang sangat berat, yaitu menggadaikan kedaulatan Mataram pada VOC selama belum melunasi hutang biaya perang. Dan pada tahun 1743, kota Kartasura dapat direbut dari tangan pemberontak dalam keadaan luluh lantak. Karena itulah, kemudian Pakubono menyerahkan Cavaustok, yaitu Pasuruan, Malang, Probolinggo, dan sebagian Lumajang dan Belambangan kepada VOC. Setelah penyerahan Cavaustok, ternyata tidak serta-merta membuat VOC mampu merebut daerah tersebut karena kuatnya kedudukan keturunan Untung Suropati di Pasuruan, Malang, dan Probolinggo. Di pihak lain, Belambangan malah membangun hubungan dengan Inggris. Di samping itu, ternyata VOC tidak mampu membuat Mataram reda dari perebutan kekuasaan. Walaupun VOC mengendalikan seluruh kekuasaan Mataram,
Raja Mataram diangkat dan digaji oleh VOC. Kekacauan politik terus berlangsung. Setelah pengangkatan kembali Pakubuwono II oleh VOC, Pangeran Mangkubumi memberontak kembali dan berlangsung selama 10 tahun sampai masa Pakubuwono III. Kemudian ditandatangani Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 dan Mataram terbelah menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta. Pangeran Mangkubumi menjadi Sultan Ngayogyakarta bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Setiap penyelesaian peperangan selalu mempertajam kuku kekuasaan VOC, menancap tajam. Tetapi pada tahun 1757, perpecahan kembali terjadi antara Raden Masahid atau Pangeran Sang Bernyawa dengan Pakubuwono III, VOC dan Hamengkubuwono I. Akhirnya ditandatangani Perjanjian Salatiga. Mataram dipecah lagi. Raden Masahid diangkat sebagai penguasa atas sebuah kepangeranan, Praja Mangkunegaran yang terlepas dari Surakarta. Dengan demikian, menjadi jelas pernyataan Dr. Sri Margana bahwa Mataram tidak pernah menguasai Malang, Probolinggo, dan Blambangan. Pertahanan yang kuat untuk Suropati dan Blambangan. Setelah Perjanjian Salatiga di tahun 1757, VOC mendapat dana yang cukup besar dari Mataram. Persiapan menggempur Java Ostuk dimulai. Ternyata persiapan penyerangan pada Java Ostuk tidaklah mudah, karena VOC memerlukan kekuatan tempur yang sangat besar untuk menghadapi kekuatan keturunan Untung Suropati dan Blambangan yang sangat kuat. Keturunan Untung Suropati tentu sangat menyesalkan penyerahan Java Ostuk oleh Pakubuwono II kepada Belanda, karena ayahanda Mangkurat III telah ditolong dan dilindungi oleh Suropati. Ibarat kebaikan dibalas dengan pengkhianatan. Karena itu, keturunan Untung Suropati segera memperkuat diri. Sementara itu, Blambangan memanfaatkan meningkatkan hubungan dengan Inggris, karena Inggris telah diusir oleh Banten pada tahun 1600. Maka hubungan Blambangan dengan Inggris sejak tahun 1600 sangat maju dengan pesat, dan Inggris mulai menjadikan Blambangan sebagai pijakan untuk menguasai Sumatera dan Borneo. Karena Inggris telah memiliki hubungan sangat baik dengan Blambangan sejak tahun 1600, maka Inggris hanya membutuhkan pijakan di Sumatera. Semula Inggris berkeinginan mengikat perjanjian dengan Sultanah Aceh, Zakiat Ud bin Inayasya, tetapi Sultanah menolak. Kemudian Inggris menghubungi kedutaan Baros dan Pariaman. Baros dan Pariaman dapat menerima tawaran tersebut karena VOC yang dikenal ganas juga mulai melirik Pariaman. Tetapi 2 hari menjelang keberangkatan armada Inggris ke Pariaman, kedutaan Bengkulu juga mengirimkan utusan ke Inggris meminta Inggris dapat melindungi Bengkulu dari penjajahan VOC. Untuk diingat, VOC menekankan kekuasaan, sedang Inggris menekankan hubungan dagang. Maka Inggris pun membangun pijakan di Bengkulu. Pada tahun 1685, utusan Inggris disambut orang kaya, Lela dan Pati Setiarja Muda. Hubungan dagang kemudian dilanjutkan membangun garison atau kompleks militer yang berupa benteng, yaitu Benteng Melbrook, dan juga membangun faktori. Berita VOC tentang Blambangan penuh kebohongan. Hubungan antara VOC dan Blambangan rupanya sejak awal telah menimbulkan ketidaksenangan VOC. Kapal VOC yang singgah di Panarukan pada tanggal 17 Januari 1959 dan berada di sana selama 3 bulan tidak mendapatkan apapun.
Karena perlakuan itu, kemudian VOC Marang cerita bahwa Blambangan dikepung pasukan Pasuruan. Dan karena itu, Blambangan minta bantuan kepada Gelgel. Sehingga Gelgel mengirimkan pasukan 20.000 ke Panarukan. Padahal berdasar sejarah, masa jaya Gelgel di bawah Ratu Regong telah berakhir pada tahun 1550. Dan setelah itu Gelgel merosot dan metamorfosis menjadi kerajaan Klungkung. Lagi pula, Gelgel bukanlah kerajaan maritim. Perahu Bali pada saat itu hanya mampu memuat maksimal 15 orang. Tidak mungkin Gelgel mengirim 1.500 kapal untuk tentara dan logistik. Hal itu juga tidak dipercayai oleh Dr. Andes Imade Sujana Nagari. Tetapi rupanya, laporan resmi VOC tersebut perlu ditambah fitnah yang lebih besar lagi oleh seorang anggota armada pertama Belanda yang bernama Frank der Does. Dia diberitahu oleh seorang bangsawan Blambangan bahwa Bupati Pasuruan melamar putri Raja Blambangan. Sang raja menerima lamaran tersebut. Namun, setelah malam pertama, sang putri Blambangan dibunuh oleh suaminya. Pembunuhan itu terjadi karena sang putri tidak mau masuk Islam. Berita ini juga tidak berdasar. Karena Thomas Candice, menurut Imade Sujana MA, yang berada di Blambangan, tidak pernah menulis kejadian tersebut. Menurut Imade Sujana, Thomas Candice, penjelajah Inggris, membawa kapal Pretty dan Wilhelm singgah di Blambangan. Selama 2 minggu tinggal di Blambangan, membeli logistik. Kemudian pelayar melanjutkan perjalanan ke timur. Juga ketika VOC mengirim utusan, Jeremias van Vliet menghadap Susuhunan Tawanglun II pada tahun 1690 untuk menjalin hubungan dengan VOC untuk membendung pengaruh Inggris yang semakin kuat. Permintaan hubungan ini tidak ada kelanjutannya. Maka VOC memutarbalikkan fakta bahwa Selat Bali rusuh dan penuh kekacauan. Ternyata pernyataan itu harus ditafsirkan bahwa Ulu Pampang telah menjadi tempat yang paling sering dikunjungi kapal-kapal Inggris untuk melanjutkan perjalanannya ke timur menuju pasir dan Banjarmasin di Borneo, dan tempat berkumpul pedagang Nusantara bagian timur untuk meneruskan hubungan dagang dengan kerajaan Melayu, Cina, dan India. Mereka memilih lewat lautan Hindia dan menjadikan Ulu Pampang sebagai pelabuhan persinggahan. Maka Ulu Pampang menjadi pelabuhan yang ramai karena menjadi pertemuan pedagang Nusantara dan Inggris. Ini terbukti sejak awal tahun 1600-an. Ulu Pampang mampu mengekspor sarang burung walet seharga 4.000, bahan lilin 10 pikul, dan beras 600 ton setiap tahun. Pantaslah, hal itu telah merubah motivasi Inggris. Kalau awalnya hanya sebagai tempat persinggahan, maka pada tahun 1760, Ulu Pampang atau Blambangan mulai dilirik sebagai tempat berpijak. Pada tahun 1675, Konsul EIC merekomendasikan beberapa pelabuhan yang cukup tepat untuk pendirian perwakilan perdagangan, termasuk di Blambangan. Setelah itu, yaitu tahun 1766, kehadiran kapal Inggris semakin sering. Sebelumnya, hanya sekitar 6 bulan sekali, maka mulai tahun 1766, hampir setiap bulan, bahkan kadang-kadang 2 kali setiap bulan. Dan pada bulan Agustus 1766, 3 kapal besar Inggris, diikuti 5 kapal Siolub dan 25 pecalang, dan 100 kapal yang lebih kecil, membawa pelaut Bugis dan Madura tiba di Blambangan di bawah komando Edward Colles.
Tidak dijelaskan apa yang dilakukan oleh armada yang sangat besar ini. Tetapi Thomas Stanford Raffles menjelaskan bahwa setelah itu, seorang kebangsaan Inggris, Mr. Yancey, mulai membangun permukiman di Belambangan. Pemukiman itu dinilai sangat tepat. Demikian baiknya tempat itu, sehingga tempat tersebut disamakan kedudukannya dengan Pulau Pinang di Malaya. Dukungan dari pemerintah Belambangan juga sangat membantu. Selain itu, Stanford Raffles juga memuji keberhasilan pemerintah Belambangan. Thomas Stanford Raffles menyesalkan kegagalan pembangunan permukiman itu dan mengemukakan analisa bahwa kegagalan pembangunan tersebut karena pemukiman tersebut semata-mata disebabkan dikhususkan untuk militer. Tanpa ada pedagang profesional atau pedagang petualang yang disertakan di pemukiman tersebut. Strategi tumbas kelor atau membunuh musuh sampai habis. Pembangunan pemukiman militer inilah yang memicu penyerbuan VOC ke Java Osto. Karena dengan demikian, Inggris telah memiliki 2 garrison atau komplek militer, satu di Bengkulu, Benteng Molbrook, dan satu lagi di Belambangan. Maka pada tahun 1767, setelah mendapat kepastian bantuan dari Mataram, Madura, Panembahan Cakraningrat V, Surabaya, dibangunlah ekspedisi yang sangat besar untuk menggempur keturunan Untung Surapati dan Belambangan. Dalam menggempur Untung Surapati, Belanda mengadopsi strategi tumbas kelor, yaitu membunuh habis sampai ke akar-akarnya seluruh keturunan Untung Surapati. Rupanya pola pikir inilah yang berlanjut dengan penyerbuan ke Belambangan. Setelah VOC menggempur lebih dulu keturunan Untung Surapati dengan tumbas kelor, kemudian VOC dan sekutunya melanjutkan menyerang Belambangan. Penyerbuan ini dipimpin oleh Edwin Blanc, terdiri atas 25 kapal besar dan puluhan kapal kecil. Ia memuat 335 serdadu Eropa dan 3.000 laskar Madura, Mataram, Pasuruan. Menggempur Panarukan pada tanggal 27 Februari tahun 1767. Setelah Panarukan Bumi Angus, armada Edwin Blanc melaju ke Banyualit. Pemilihan Banyualit atau yang sekarang disebut Belimbing Sari, karena pantai ini berada di tengah kekuatan Belambangan, yaitu Toyo Arum, Kota Lateng, dan Ulu Pampang. Banyualit menjadi ajang pertempuran armada Belambangan di laut maupun di darat. Belambangan kalah dalam teknologi dan strategi, sehingga Banyualit banjir darah dan jatuh ke tangan VOC pada 31 Maret 1767. VOC sekali lagi menyusun berita kebohongan yang luar biasa. Maka ketika VOC memasuki kota, terjadi pemandangan yang mengerikan, yaitu pembantaian besar-besaran orang Bali. Kepala manusia tersebar di mana-mana. Sebagian besar orang Bali, namun juga orang Belambangan juga tak terhitung jumlahnya. Tetapi rupanya pasukan Belanda tidak puas dan memburu orang Bali yang masih bersembunyi di hutan belantara.